Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya saya Eka Amalia dapat kembali hadir menyapa pemirsa semuanya di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, semangat Bu, Pak. Semangat, Bu. Oke, luar biasa ya pemirsa semuanya. Jika kita berbicara mengenai sekolah itu tidak hanya kita berbicara hanya melanjutkan sekolah ke SMA atau SMK saja, tetapi kita harus berpikir masa depannya juga. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan SMK MJPS 2. Oke, mantap. Wih, Bapak semangat banget ya. Semangat. Semangat. Oke, karena ini namanya semangat pagi, Pak. Betul, jadi harus semangat. Betul. Ya, Bu, ya? Betul. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh sapa-sapa terlebih dahulu pemirsa Radar TV yang ada di rumah. Silakan, mau dari siapa dulu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, semangat. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Radar TV Tasikmalaya dan pada semua warga khususnya di Kota Tasikmalaya, selamat beraktivitas dan semangat. Siap, terima kasih Bapak. Geser sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Halo, kami dari SMK MJPS 2 menyapa untuk teman-teman di Tasik khususnya yang hari ini berkegiatan semangat pagi. Oke, siap. Terima kasih ya Ibu dan juga Bapak. Mantap, dari MJPS 2 gitu. Nah, bagi para pemirsa semuanya yang ingin tahu lebih dalam terkait sekolah MJPS 2 ini, saksikan dari awal sampai akhir Semangat Pagi hari ini. Langsung cus ya, kita bergeser ke sini. Oke, Bapak dan Ibu, ini sebagai apa? Ibu sebagai apa kalau di sekolah? Kalau di sekolah sebagai guru mata pelajaran KIK, Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan. Dan belum perkenalan ya? Boleh perkenalan? Oh iya, tadi enggak ya? Iya, enggak. Saya Wina Agustin sebagai guru mata pelajaran di SMK MJPS 2 Tasikmalaya. Oke, Ibu Wina ya. Oke, siap. Kalau Bapak sebagai apa punten Bapak? Sebagai guru mapel matematika dan nama saya Bapak Reni Irawan. Alhamdulillah mungkin dipercaya oleh SMK MJPS 2 menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Oh iya, wah kasih kurikulum ya, mantap, luar biasa. Oke, siap. Kita lanjut aja ya ngobrol terkait MJPS 2 ini. Tapi sebelum kita lebih lanjut, itu harus perkenalan MJPS-nya Pak. Boleh dari Bapak atau Ibu menjelaskan terkait sekolah di MJPS 2 ini? Ya. Iya. Baik, MJPS 2 Tasikmalaya itu ya mungkin sekolah tertua di Jawa Barat mungkin ya, dan naungan dari MJPS 2 adalah satu yayasan yang terdiri dari MJPS 1, MJPS 2, MJPS 3. Nah, untuk lokasinya MJPS 1 dan 2 itu berada di lingkungan SMK Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Tetapi untuk lokasi SMK MJPS 2 itu berada di belakang. Yang di depan itu adalah SMK MJPS 1 dan sekitaran 25 meter itu baru MJPS 2 yang beralamat di Jalan Cigerem. Nah, sedangkan kalau MJPS 3 itu berada di Taman Sari, Gobras. Gitu ya. Iya. Anjlokan ya. Kenapa Pak sekolah tertua? Tadi Bapak bilang sekolah tertua ya? Ya, mungkin pernah mendengar ya untuk sekolah swasta itu yang saya juga mungkin belum lahir dan baru kecil udah mengenal kata SMK MJPS atau STM dulunya. Oh, dulunya namanya STM. Ya. Dan untuk MJPS 2 ini mungkin ada beberapa program. Tetapi sebelum ke program, MJPS 2 itu mempunyai visi. Ya. Visi, nah apa tuh Pak? Visinya itu adalah siswa itu mampu bekerja berdasarkan iman dan takwa seperti itu. SMK ya? SMK BITS. SMK BITS. Siswa mampu kerja berdasarkan iman dan takwa. Oh, BITS. Oh, oke, siap. Itu visinya ya. Kalau program yang ada di MJPS 2 ada apa aja? Program jurusan. Boleh, ya, jurusan. Kalau jurusan itu yang pertama
TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Hmm. Yang kedua, TKR, Teknik Kendaraan Ringan. Yang ketiga, DKP, Desain Komunikasi Visual. Yang keempat, TSM, Teknik Sepeda Motor. Dan yang kelima itu adalah Bisnis Digital. Oh iya. Berarti ada yang terbaru nggak, Bu? Pak? Yang Ada terbaru jurusannya? itu ada, Ada. ya, Yang Apa tuh? bisnis digital. Bisnis digital. Ya. Oh, itu baru Iya. saja. Oh, oke. Ada tambahannya dari Ibu Wina? Untuk jurusan paling ya untuk programnya di kami juga selain ada jurusannya yang 5 itu ada juga keunggulan lainnya yaitu tentang beasiswa yang bisa didapatkan menjadi salah satu siswa di SMK MJPS 2. Salah satunya ada dari bidang prestasi akademik sama non akademiknya gitu. Jadi kalau misalkan di SMK MJPS 2 kalau misalkan dari luar bisa misalkan dari luar Jawa, tidak kos atau mana ada asrama di SMK MJPS 2. Bisa tinggal di sana. Oke. Oh. Sekarang juga masih banyak siswa di sana yang berasrama atau berdiam diri di dekat SMK MJPS 2. Oke, berarti jadi tidak hanya di Kota Tasik, di Ciamis yang Iya, sekolah di betul. sana, di luar kota juga Di gitu luar banyak. kota Tasik juga bisa. Dan itu gratis ya. Tidak berbayar. Iya. Iya. Salah Oh, satu gitu. program unggulannya iya. Oke, banyak sampai saat ini banyak yang bukan ngekos sih namanya, dikasih fasilitas Iya, untuk itu dikasih ya. fasilitas sekolah. Oh, oke, banyak berarti Ya, sekarang, Pak. banyak. Dan Dari mana aja kalau boleh tahu? ada yang dari Lampung gitu ya, Pak? Dari Jambi. Oh, di Jambi ya. Oh, Jambi. Iya. Itu tahu informasi MJPS 2 dari mana katanya, Pak? Ya mungkin dari media sosial ya. Bu. Oh, Ya, mungkin oke. untuk kepercayaan lah. Mungkin juga dari salah satu alumni dulunya. Ya. Oke. Tapi memang dari dulu ada fasilitas itu atau baru-baru itu? Dari dulu ya. Oh, Ya, dari dulu. Oke, dari mungkin semenjak didirikan juga ada. Iya, betul. Ya, oke. Pun dari SMK yang MJPS 3 sama atau hanya di sana? SMK 1 sama 2? Kalau saya tahu MJPS 2 ya. Oh, Ya. oke. MJPS 2. Siap. Oke. Kalau program unggulannya apa sih, Bu? Pak? Kalau program unggulannya itu tentang beasiswa ya Bu ya. Yang untuk pemain kita merekrut lagi para siswa SMP yang bisa main voli, futsal, insya Allah, bukan insya Allah lagi, tetapi dibebas biayakan untuk SPP seperti itu. Unggulannya. Yang terus unggulan yang lainnya itu adalah pembiasaan, Bu. Pembiasaan belajar. Sebelum belajar itu siswa tersebut baca Quran terlebih dahulu, tadarus terlebih dahulu, dan sholat duha. Oke, jadi berarti tiap hari itu semua siswa dia harus diajari itu maksudnya gitu. Jadi mengaji dulu Al-Quran sebelum belajar. Sebelum belajar gitu. ya. Iya. Ih, mantap. Dari jam berapa itu sampai jam berapa? Biasa 15 menitan ya Pak sebelum Iya. belajar. Iya. Jadi ketika ada guru masuk setiap pagi, jadi pembiasaan dipimpin oleh gurunya masing-masing, membaca Al-Quran, setelah itu melanjutkan ke pembelajaran. Pembelajaran. Oke, kalau ekstrakurikuler yang ada di MJPS 2 ini ada apa aja? Ekstrakurikulernya banyak ya Pak ya. Di antaranya mungkin ada OSIS-nya, organisasi intrasekolah, ada pramuka, bola voli, futsal. Itu ya paling untuk ekstrakurikulernya. Yang paling menonjol apa kalau boleh tahu nih Pak? Yang paling menonjol gitu dari Yang paling khas menonjol ciri MJPS khas 2. itu adalah bola voli dan futsal. Oke. Itu selalu menang katanya ya. Dengar-dengar Alhamdulillah, MJPS tuh ya. yang selalu menang poli gitu. Betul ya Pak ya? Betul ya. Oke. Nah. Sudah memenangkan juara apa aja? Kemarin memenangkan tingkat nasional. Tingkat nasional poli Pak. Ya, voli. Dan salah satunya ada yang dibawa perwakilan ke luar kota. Ya. Salah satu dari siswa SMK MJPS 2. Oke, siap. MJPS 2 ini kan SMK ya Pak. Tentu pasti sudah mempunyai jembatan untuk teman-teman siswa-siswinya bekerja gitu. Nah, sudah bekerja sama dengan siapa aja nih Pak? Nah, kerjasamanya ya
Kalau di SMK MJPS 2 mungkin untuk jurusan ya, perjurusan ya, Bu ya. Iya. Untuk teknik instalasi tenaga listrik itu kerjasamanya itu dengan megawatt. Dan untuk teknik kendaraan ringan itu dengan Nissan, Bu. PT Nissan. Ya. Dan untuk desain komunikasi visual itu ya dengan radar. Ya. Oke. Dan TSM, teknik sepeda motor dengan Subur Jaya, Bu. Oh, Ya, seperti itu. oke. Jadi memang sudah ada ya mereka. Tapi kalau alumninya gimana tuh? Sudah terserap di mana aja? Kalau alumninya banyak yang terserap di luar kota, banyak, Bu ya. Kalau dihitung saya juga bingung, Bu ya. Mungkin terlalu banyak ya siswa SMK MJPS 2 alumninya itu. Alhamdulillah ya bisa dikatakan berhasil seperti itu ya. Ada yang tuh masuk ke TNI, ada yang masuk ke BUMN, seperti itu Bu para alumninya. Dan alhamdulillah tidak putus, kita selalu ada komunikasi seperti itu. Oke, luar biasa. Semoga kedepannya semakin wah juga ya. Amin. Oke, kita akan lanjut pemirsa usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Ya, terima kasih pemirsa semuanya masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Masih bersama dari SMK MJPS 2. Oke, mantap sekali. Tadi awal-awal kita sudah ngobrol-ngobrol lumayan banyak juga ya Bu Pak terkait tadi profil sedikit ya. Kemudian tadi ada beasiswa juga sudah bahas sedikit, ada tadi Bapak lulusan ya Pak ya? Pak. Betul sekali. Nah pemirsa, kita akan lihat terlebih dahulu tayangan berikut ini yang akan kami tayangkan untuk Anda terkait profil dari SMK MJPS 2 ini. Silakan menyaksikan. Pada Sang Merah Putih, hormat! Selamat datang di SMK MJPS 2 Kota Tasikmalaya. SMK MJPS 2 Kota Tasikmalaya merupakan sekolah swasta pertama di Kota Tasikmalaya. SMK MJPS 2 Tasikmalaya santun, mampu kerja berdasarkan iman dan takwa. SMK MJPS 2 Tasikmalaya sebagai sekolah vokasi yang siap mengantarkan para siswa bersaing di dunia kerja, melanjutkan pendidikan dari berwirausaha. SMK MJPS 2 Tasikmalaya
menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang kreatif, tampil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi, siap mengantarkan para lulusan ke masa depan yang lebih gemilang. Lalu DKV ini belajar apa aja sih? Nah, dalam kompetensi keahlian DKV ini belajar seperti animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, gambar, sketsa, desain publikasi, komputer grafis, fotografi, dan videografi. Nah, jadi lulusan multimedia ini atau DKV ini memiliki prospek yang sangat baik dalam dunia industri, yaitu lulusan ini dapat bekerja sebagai editor, fotografer, videografer pada perusahaan TV lokal dan nasional, percetakan foto, foto studio, dan perkantoran, dan dapat bekerja mandiri dengan berwirausaha. Jadi, lulusan teknik instalasi tenaga listrik memiliki prospek yang baik dalam dunia industri, yaitu lulusan yang mampu bekerja pada pemasangan instalasi penerangan, instalasi tenaga listrik di gedung-gedung perusahaan kantoran, serta dapat memperbaiki peralatan listrik yang menggunakan listrik dan pemanas. Dapat bekerja pada perusahaan milik negara maupun milik swasta. Juga dapat berwirausaha di bidang kelistrikan. Jadi, lulusan teknik kendaraan dan otomotif memiliki peluang kerja pada industri mobil, pabrikan mobil, bengkel-bengkel skala besar, montir profesional, serta dapat membuka usaha bengkel mobil dan spare part mobil secara mandiri. Jadi, jurusan TBSM mempunyai peluang kerja yang menjamin. Tidak hanya di luar saja, tetapi dapat menjadi seorang perancang bodi, engine, bekerja di bengkel, atau membuka usaha bengkel sendiri dan dapat bekerja di perusahaan. Ibu, Pak, barusan kita sudah melihat ya bagaimana profil dari SMK MJPS 2. Mantap, luar biasa. Boleh dideskripsikan sedikit saja Ibu atau Bapak? Atau tambah-tambahan? Boleh. Iya, tadi sudah dilihat ya profilnya. Di sana ada menayangkan beberapa profil jurusan
beberapa jurusan yang ada di SMK MJPS 2 yang berlokasinya di Jalan Cigereng, di mana ada jurusan teknik kendaraan ringan, ada juga bengkelnya dengan peralatan yang sangat lengkap. Yang kedua ada TSM, teknik sepeda motor, sama ada bengkelnya juga untuk praktiknya sendiri. Ada juga DKV, desain komunikasi visual, banyak komputer dan lain-lain. Ada bisnis digital juga sama berkaitan dengan DKV, dan juga ada teknik instalasi tenaga listriknya juga sama. Gitu. Oke. Jadi fasilitas yang ada di SMK MJPS 2 ini sudah memadai juga gitu. Ada ya berbagai macam. Sangat memadai mungkin ya Pak ya. Ya, Sangat jadi memadai. sesuai dengan Dudi lah. Di dunia industri. Iya. Oke, berbagai macam ada gitu ya. Nah, siap-siap. Ada yang fasilitas yang tadi tidak videoin gitu, tidak terdokumentasiin barangkali. Fasilitas apa aja? Atau tadi semuanya sudah? Sudah lengkap Sudah, ya. gitu ya Sudah, Pak. ya. Udah lengkap, Oke. udah masuk pram semuanya. Oke, siap, mantap. Kita kembali lagi. Tadi kan beasiswa baru sedikit tuh, ya Bu ya. Iya. Jadi boleh diceritakan kepada para pemirsa di rumah bahwa sekolah MJPS 2 ini mempunyai keunggulan yang berbeda mungkin dengan sekolah yang lain. Boleh diceritakan? Boleh dikasih tahu? Untuk keunggulan yang memang membedakan dengan sekolah lain, salah satunya ada di beasiswa, yang gimana siswa ini akan selama sekolah tidak membiayai atau tidak dikenakan biaya gitu. Jadi semuanya gratis. Di mana ada prestasi akademik. Prestasi akademik ini adalah prestasi yang dimana siswanya berprestasi dalam bidang akademik, tidak terkenakan biaya SPP dan juga biaya-biaya lain. Yang kedua ada biaya beasiswa untuk yang lulus tahfidz. Terus ada yang bola voli dari bidang olahraga juga, terus juga ada dari futsal, ya Pak. Iya. Terus ada yang memang selain dari prestasi akademik sama non akademik, menyangkut dengan beasiswa dari KIP atau PIP ya. Satu lagi ada beasiswa yang anak yatim, gitu. Jadi bisa dibayar langsung dari sekolah. Oke, jadi bagi para pemirsa yang kebingungan gitu ya, aduh gimana ya terkait pembayarannya, biaya dan lain sebagainya, banyak beasiswa yang disediakan oleh sekolah MJPS 2 ini. Mantap, luar biasa. Dan kalau boleh tahu Pak Bu, ada kompetensi yang paling ditekankan gitu di setiap jurusannya, apa aja tuh Pak? Semuanya juga ditekankan ya Bu ya, ditekankan dalam arti kita menyamakan dengan alat prasarana yang ada di industri seperti itu. Jadi penekanannya itu adalah bukan keterampilannya saja, tetapi dalam berlandaskan iman dan takwa ya Bu, tentang karakter siswa tersebut. Nah, di mana nanti untuk lulusan atau serapan dari SMK MJPS 2 ini terampil iya dan berakhlak juga iya. Iya. Oh iya. Tadi juga kan sudah dijelaskan juga ya Pak ya, karakternya itu kita mulai dari awal pembelajaran, ada baca Al-Quran dulu, sholat duha bareng-bareng ya. Oke, kalau selain dari itu yang pembiasaan apa lagi yang ada di MJPS 2? Nah, mungkin untuk yang sekarang itu adalah dari MJPS 2 ini kita ngonten Bu. Ngonten apa Ya. tuh Pak? Gimana Ya tuh? wirausaha Bu. Ya, wirausaha. Nah, kebetulan Ibu kontennya juga ada di sini. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Gimana ya boleh? Bu ya. Gimana Jadi tuh? karena memang saya sebagai guru KIK, jadi di mana dulu ada proyek ya Pak, proyek untuk membuat digital marketing, salah satunya memanfaatkan aplikasi TikTok sebagai medianya untuk mempromosikan dan belajar bersama siswa-siswa MJPS 2 gitu. Jadi kita live memperkenalkan salah satu produknya, karena kami juga masih bermitra dengan salah satu toko batik yang ada di Tasikmalaya. Jadi kami dan siswa mencoba untuk bagaimana memperkenalkan produk atau online gitu ya bahasanya, menjual produk secara online di aplikasi TikTok. Oke, berarti khusus jurusan itu atau Karena saya megangnya karena KIK ini di semua jurusan ya Pak. Jadi KIK semua jurusan ya? Iya, ada. Jadi siswa itu tidak harus bisa berwirausaha lah gitu. Dari jurusan listrik,
motor, mobil seperti itu. Harus bisa berusaha sendiri seperti itu. Oke, jadi semuanya gitu ya Bu ya, Iya. diajar itu karena memang sekarang media sosial sangat wah banget. Kita harus memanfaatkan itu ya, luar biasa. Jadi ada perbedaan nggak Bu sebelum ke sana tadi TikTok ya? Iya. Sebelum ke media sosial tersebut sampai sekarang sudah menggeluti itu, ada perbedaannya nggak? Mungkin dari segi konten, karena memang di kami alhamdulillah setiap harinya tentang daily aktivitas selalu di-upload atau selalu dikontenkan di media sosial, entah itu di IG ataupun di TikTok. Dan juga selain itu ya menambah kepercayaan siswa gitu. Selain itu menumbuhkan jiwa kewirausahaannya gitu. Sekarang lebih ke melek terhadap digital marketing gitu. Oke, siap. Kalau terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ya Bu, ada mungkin kegiatan di dalam sekolah, di luar sekolah yang wah gitu ya. Iya. Ada apa aja yang sudah dilaksanakan Ibu? Yang sudah dilaksanakan adalah merupakan program Pancawaluya. Oh iya, Apa Pancawaluya. tuh Pak itu? Pancawaluya itu mungkin pembiasaan ya, pembiasaan siswa itu harus bertindak positif ya. Di luar sekolah maupun di lingkungan sekolah. Kalau di luar sekolah mungkin pembiasaannya bangun tidurnya jam berapa, tidurnya jam berapa, seperti itu. Kalau di sekolah mungkin pembiasaan seperti tadarus. Wajib berjamaah sholat duhur itu wajib ya. Dan tadarus sebelum KBM wajib seperti itu. Oke, jadi Sama- ada gitu. Ya. Menambahkan perlunya Pak, Ya. untuk sekarang juga setiap Jumat ada G7 G7KAIH. Apa tuh? Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Salah Oh. satunya dari program Pancawaluya itu ya Pak. Ya. Oke, setiap hari Jumat itu. Iya. Oke. Itu di semua sekolah atau gimana? Kalau iya ada beberapa, mungkin ya di semua sekolah karena memang ini dari program dari pemerintah, tapi diadopsi dari sekolah juga sebagai program unggulan gitu. Siap. Dan kita sempat ngobrol-ngobrol ada kegiatan yang akan dilaksanakan di Oh, iya. SMK MJPS 2 ya, betul ya? Betul. Kegiatan apa tuh Bu? Boleh kasih tahu kepada para iya. pemirsa. Dulu kita juga pernah bertemu dan menceritakan ini ya Bu ya. Kegiatannya yaitu Geksis, Gebiar Kreasi Siswa SMP MTS yang akan dilaksanakan oleh MJPS 2 terkait dengan perlombaan-perlombaan yang bisa diikuti oleh siswa SMP MTS sekota dan kabupaten Tasikmalaya khususnya gitu. Kegiatannya memang dulunya kemarin harusnya di bulan Desember, tapi kita di pending dulu dan akan dilaksanakan kembali di tanggal 14 Februari 2025. Wow, sebentar lagi dong. Iya. Ini Mas, lomba-lombanya paling ya. Boleh kasih Terkait tahu. dengan lomba-lombanya ada 3, ada lomba LKBB, ada video kreatif, sama satu lagi ML, Ya. e-sport gitu, Mobile Legend. Gitu. Jadi barangkali bagi teman-teman ataupun siswa-siswi di luar kota Tasikmalaya yang belum mendapatkan informasi ini, bisa langsung saja mungkin di DM ke Instagram atau ke TikTok, ataupun bisa datang langsung untuk mendaftar. Oke, itu dilaksanainnya berarti di lapangan MJPS 2. Iya, betul, di lapangan MJPS 2. Gaskan daftar. Gaskan daftar. Boleh kabupaten kota Tasikmalaya ya. Betul. Oke, SMP yang ada ikuti gitu kan lomba yang akan dilaksanakan oleh sekolah SMK MJPS 2. Tadi ada 3 kategori betul. perlombaan ya. Ada e-sportnya tadi Betul, ML ya. betul. Kemudian tadi ada 2 lagi apa? Ada video kreatif Video kreatif sama LKBB. LKBB. Yang hobi, yang suka langsung aja, ini pengalaman yang sangat luar biasa ya. Kapan lagi gitu. Betul. Ayo gaskan ikutan. Geksis. Kalau benefitnya yang didapat apa aja Ibu? Benefitnya Iya. selain kejuaraan mungkin yang menerima trofi, uang pembinaan, juga nanti bagi siswa yang semuanya siswa akan mendapatkan voucher diskon dari sekolah untuk bagi yang akan masuk ke SMK MJPS 2 Tasikmalaya. Itu salah satu mungkin yang paling unggulnya gitu ya, selain dapat trofi, dapat uang pembinaan, dapat sertifikat piagam dan lain-lain.
Oke, mantap. Jadi gas ke daftar sekarang juga. Ya, Betul. sudah dibuka deh ya. Sudah dibuka. Sudah dibuka. Nanti dilaksanakan 14 Februari. Ya, sebentar lagi. Jadi ayo bergabung daftar untuk mengikuti perlombaan di SMK MJPS 2. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait daftar atau ingin menjadi keluarga besar gitu ya dari MJPS 2 ini. Kita akan lanjut Bapak Ibu semuanya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, 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 semangat. Oke, pemirsa semuanya, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Masih bersama dari SMK MJPS 2. Ya, mantap. Tadi di segmen kedua kita sudah ngobrol-ngobrol di akhir terkait kegiatan Geksis yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2026. Hari apa, Ibu? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Iya, betul. Itu hari Sabtu ya. Dan tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol, ada yang menarik kalau misalkan teman-teman juara itu dapat mendapatkan apa tadi itu diskon ya, voucher. Voucher untuk masuk ke SMK MJPS 2 ya, luar biasa. Jadi bagi teman-teman semuanya boleh langsung aja mencoba pengalaman yang sangat berharga ini ya. Tadi sudah disebutkan SMP ya betul ya, MTS SMP se-Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Betul Ibu ya? Betul. Ada tambahan lagi Ibu terkait Geksis ini? Ya, jadi yang Geksis itu tiga perlombaan itu menjadi langkah kami juga, karena memang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah mengadakannya Pak ya, dari pramuka, dan tahun ini kita menyelenggarakan kembali ketiga perlombaan itu. Gitu. Jadi tadi maaf untuk vouchernya itu untuk semua peserta yang mengikuti. Betul. Bukan yang juara saja. Tidak, berarti juara salah saja. tuh ya. Jadi semuanya bisa mendapatkan voucher. Betul. Oh, tidak hanya yang juara saja berarti ya Bu ya. Betul. Jadi ini jadi momen untuk para siswa-siswi yang akan mengikuti juga bisa bisa ikut lomba dan juga bisa mendapatkan voucher sekolah gitu ya, voucher potongan untuk nanti masuk ke SMK MJPS 2. Oke, menarik sekali. Menarik ya, Bu. Oke, siap. Terkait kegiatan itu sudah berarti aman, tidak ada tambahan lagi Bapak dari Bapak? Udah. Oke, dari Ibu sudah. Cukup, paling ini untuk yang belum mendapatkan informasi, silakan sekali lagi tanyakan kepada media sosial sekolah kami, ataupun bisa langsung datang ke sekolah, karena nanti juga ada link pendaftaran gitu ya, ataupun bingung untuk teknisnya gimana, di sana juga ada, tinggal di scan barcode-nya. Ya, oke, siap. Sekarang kita geser terkait SPMB nih. Itu sudah dibuka belum Ibu? Sudah ya Pak ya? Pendaftarannya sudah. Sudah ya. Oh, oke. Sekarang sudah gelombang keberapa? Masuk gelombang 1 ya. Gelombang 1. Ya. Oh iya. Oke, boleh dikasih tahu kepada para pemirsa gimana cara bergabung, cara daftarnya, ada jalur apa saja untuk masuk ke SMK MJPS 2 ini dan lain sebagainya. Silakan. Dari Bapak atau dari Bu? Dari Bapak dulu ya. Boleh Bapak. Untuk cara daftarnya, untuk siswa SMP atau MTS bisa langsung saja ke SMK MJPS 2 ya Bu, yang beralamat di Jalan Cigereng, yang berlokasi di belakang. Kalau di depan itu MJPS 1, MJPS 2 itu di belakang. Kita langsung saja ke MJPS 2 dan langsung mendaftar. Alhamdulillah bisa terima seperti itu. Oke, jadi bisa di tempat tuh. Iya, bisa di tempat, secara daring juga bisa. Bisa. Itu, ya. Untuk disediakan fasilitas barcode ya, Iya, ada. Jadi untuk yang bisa mengikuti online ya Pak, selain tadi dari kata Pak Randy bisa offline, bisa juga online, sama ada scan barcode-nya, nanti ikutin saja gitu linknya. Gitu. Kalaupun misalkan bagi sekolah-sekolah yang berada di Tasik biasanya sudah tahu ya Pak,
diakumulasi sama dari guru-guru SMP-nya biasanya dan bisa daftar langsung ke SMK MJPS 2. Oke. Dan ingin tahu nih, bagaimana cara meyakinkan kepada para orang tua yang sedang mencari sekolah-sekolah gitu, agar para orang tua, oh iya, ini kita masukin aja nih ke MJPS 2. Nah, gimana tuh cara meyakinkan para orang tua yang sedang mencari sekolah untuk anak-anaknya? Untuk meyakinkan untuk SMK MJPS 2 itu siap kerja dan berakhlak mulia. Menyiapkan lulusan para alumni itu selain terampil juga berkarakter yang baik, menciptakan seperti itu. Oke, jadi menjembatani, memfasilitasi para siswa-siswi untuk langsung bekerja ada gitu ya, sudah dengan industri-industri yang sudah bekerja sama. Silakan Ibu tambahkan. Juga mungkin untuk meyakini para orang tua, ditambah tadi kita sudah menjelaskan sekolahnya gimana, kita bisa langsung dilihat aja fasilitasnya yang kita punya gitu. Untuk satu peralatan itu, untuk peralatan-peralatan yang ada di industri, di sekolah untuk sebagai praktik juga ada. Jadi jangan khawatir bagi siswa-siswi di sana yang SMP, karena di kami sudah mempunyai fasilitas yang cukup lengkap untuk kalian praktik gitu. Dan sekarang juga ada lagi musim PKL ya Bapak ya, dan di mana ada salah satu alumni yang sudah membuka juga beberapa usaha bengkel di Tasikmalaya yang cukup terkenal juga. Jadi jangan khawatir untuk nanti lulusannya ataupun sedang untuk praktiknya, karena kami menyediakan berbagai fasilitas yang memadai gitu. Oke, siap. Jadi fasilitasnya sudah aman, sudah mantap. Kemudian tadi bekerja sudah bisa langsung bekerja, ya, dan karakternya juga sudah ditanamkan sejak awal gitu. Oke, ada tambahannya lagi, Bapak? Sudah cukup lah. Sudah cukup. Oke, MJPS 2 ya, ini mantap-mantap. Kalau boleh tahu, tadi beasiswa sudah semuanya juga? Sudah. Jadi bagi para pemirsa yang sedang mencari sekolah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Wina, beasiswa yang ada di SMK MJPS 2 ini tadi ada tahfidz, kemudian dari akademiknya juga, non akademik ya. Kemudian PIP. Ya, betul. Anak yatim juga. Oke, siap. Itu semuanya apakah sama atau berbeda? Pemotongannya misalkan, atau full dari awal di cover sampai akhir? Full ya Pak ya, dari awal sampai akhir, tidak ada istilahnya pemotongan-pemotongan yang lain. Jadi kalau misalkan memang udah memasuki kategori, jadi gratis langsung gitu. Jadi tidak ada potongan-potongan. Semua beasiswa atau jadi tidak beda, misalkan tahfidz hanya 1 semester misal gitu. Terus yang yatim 3 tahun dan lain-lain. Jadi semuanya. Iya. Semuanya. Ditambah lagi beasiswa untuk kepengurusan OSIS. Gimana tuh itu? Itu bila siswanya pada waktu SMP itu ikut organisasi ya. Masuk ke SMK MJPS 2 dapat beasiswa itu berarti beasiswanya sama gitu, untuk OSIS juga gratis sampai akhir. Gratis. Kirain ada beasiswa cuma 1 tahun. Enggak Bu, alhamdulillah di kita memang difasilitasi untuk semuanya gitu. Oke, ya memang terkadang kan sekolah yang lain ada cuman berapa tahun gitu kan, berapa semester gitu. Ternyata di SMK MJPS 2 ini full dari awal masuk sampai nanti lulus gitu. Oke. Siap. Ada ajakannya sekali lagi dari Bapak dan Ibu untuk menyekolahkan anak-anak yang sekarang dari MTS dan SMP bergabung bersama SMK MJPS 2. Ya Ibu, untuk seluruh siswa-siswi dimanapun berada, mungkin di Indonesia ya Pak, karena kita juga ada yang di beda pulau gitu, yang alhamdulillah masih bersekolah hari ini, dimanapun berada, yang masih bingung, untuk para orang tua, yang masih bingung mencari sekolah, mencari SMK, yang dimana SMK ini betul yang kayak kata Pak Randy, untuk siap kerja ya nantinya. Ayo masuk ke SMK MJPS 2, bergabung bersama kami. Jangan
jangan lupa juga untuk kalau misalkan bingung untuk fasilitas video dan lain-lainnya, silakan dikepoin dulu di Instagram kami, di TikTok dan IG-nya SMK MJPS 2 Tasik. Dan kita masih membuka sampai nanti bulan Juli untuk penerimaan siswa baru. Oke, dari bapaknya silakan Pak. Ya, buat adik-adikku yang masih di SMP kelas 12, SS kelas 9, 9 kelas ya. 9 ya, kelas 9, jangan ragu untuk masuk SMK MJPS 2 karena lulusan serapan SMK MJPS 2 siap kerja dan berakhlak mulia. Oke, siap. Kalau ada harapannya nih untuk teman-teman yang sedang menonton atau mungkin untuk anak-anak sekarang kelas 10, 11, 12 yang ada di MJPS 2 ini, boleh disampaikan dari Bapak dulu. Harapannya khusus untuk yang melihat dulu mungkin ya, karena memang ditonton pastinya untuk seluruh Indonesia. Kalau misalkan tadi sekali lagi, kalau misalkan sedang mencari sekolah, kepoin di SMK MJPS 2. Kalau misalkan untuk sekarang untuk siswa-siswi kelas 10, kelas 11 yang sedang bersekolah, semangat untuk sekolahnya, cari ilmu kemanapun dan dimanapun, tetap semangat. Dan juga ada anak-anak yang sedang PKL juga hari ini kelas 12. Alhamdulillah PKL-nya semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Silakan sekarang Bapak. Sudah panjang-panjang untuk para siswa kelas 10-11 ya, semangat terus belajarnya, jangan putus asa ya. Amin. Oke, siap. Mantap, karena waktunya sudah habis. Tadi dari awal perkenalan terkait profil, kemudian sampai beasiswa, kegiatan yang akan dilaksanakan, dan ajakan SPMB gitu ya, sudah beres. Mantap, tidak ada tambahan lagi Bapak? Aman, cukup sekali. Oke, mantap ya pemirsa semuanya. Kita ngobrol-ngobrol hari ini bersama sekolah dari MJPS 2. Tadi ada banyak beasiswa yang ada di sekolah MJPS 2 ini. Kemudian jika mau mengikuti lomba yang akan dilaksanakan yaitu Geksis, boleh langsung daftar aja tadi langsung ya Ibu ya. Di kemana tadi Bang? Ke Media Instagram sosialnya boleh, ada media sosialnya ada, langsung juga bisa. Boleh. Dan yang menariknya yaitu vouchernya bisa tuh semua ya yang daftar mendapatkan voucher untuk potongan di masuk ke sekolah. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bapak sudah sharing-sharing terkait MJPS 2 ini. Semoga kedepannya MJPS 2 semakin banyak merangkul anak-anak, memajukan anak-anak bangsa. Walaupun guru-gurunya sehat, semangat. Amin. Oke, terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan program Semangat Pagi. Terus saksikan program ini dari Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Saya Eka Amalia Siti Patona dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat, semangat, semangat.